Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Wira Priyatna, NPM 2022-4350-1992. Perwakilan dari kelompok 2 dengan anggota Alwi Aulia, Dimas Gunawan, Ilham Salman, Raka Mahendra, dan Salma Asilia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis serangan SQL injection dan implementasi verified statement. Disclaimer dulu, video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan pembelajaran keamanan sistem komputer. Seluruh demonstrasi dilakukan pada lingkungan uji coba localhost. Segala bentuk penyalahgunaan teknik yang ditampilkan di video ini bukan tanggung jawab pembuat. Oke. Setelah ini mari kita langsung ke VirtualBox untuk menguji bagaimana cara mendemonstrasikannya. Pertama-tama kita mulai. Ini dari keadaan mati. Ini memakai Ubuntu versi 2404. Ubuntu paling terbaru. Oke, di sini sudah muncul tampilannya. Tampilan booting dari Ubuntu. Tampilan bootingnya. Oke, sedikit penjelasan. Saya akan menjelaskan. Di sini saya memakai memorinya 4 GB, prosesor 4. Terus tampilannya videonya 128 MB. Jelas di sini. Bisa dilihat di layar. Oke, kita masuk Ubuntu. Ini kebetulan masih nama saya. Kita masukkan password 123. Oke. Di sini kita sudah masuk ke sistem operasi Ubuntu yang telah kita buat. Pertama-tama di sini saya akan siapkan file login form sederhana yang isinya itu query database yang rentan terhadap serangan SQL injection. Kita cari terminal di sini. Terus di sini kita buka cd var www.html. Oke. Kita masuk ke file var www.html. Terus kita lihat dulu list. Di sini ada index.html dan login.php. Ini yang telah kita buat. Terus kita lanjut lihat file login.php. Masukkan password yang tadi kita punya. Oke, di sini sudah kelihatan. Di sini sudah kelihatan script kita. Ini saya ubah dulu karena ini settingan mitigasi. Nah, di sini kita buka yang ini. Ini yang akan kita uji. Sini kita ctrl-o, enter, dan exit. Oke. Oke. Setelah itu kita akan pastikan dulu apakah sudah aktif, apa C-nya apa belum dengan mengetik sudo system ctl.
terus status apa C2. Oke. Di sini sudah running aktif ya. Kita close ctrl-C. Kita cari IP kita yang terhubung ke internet dengan mengetikkan hostname min. Oke. Oke, ini ini udah ada IP kita 192.168.1.15. Kita langsung ke browser untuk menguji dengan mengetikkan 192.168.1.15. Ini udah ada php.login.php. Oke. Nah, di sini pertama-tama kita akan menguji dulu user yang telah kita buat sesuai npm dan kita akan menguji kita masukkan dulu npm 4 npm nomor terakhir kita, ini nomor saya. Oke, terus passwordnya 1234. Oke, sini login berhasil. Kita pakai npm yang lain. Ini npm-nya Dimas. Oke, di sini berhasil. Mungkin satu lagi, saya pakai npm-nya Alwi 2109. 4 digit terakhir npm. Sini passwordnya 1234. Oke, berhasil. Kita coba login salah password. 1 2 3 kurang 1 nih. Apa nggak bisa login? Oke. Nggak bisa login ya. Di sini kita akan coba langsung simulasikan SQL inject-nya dengan mengetik, ini kebetulan nggak ada, dan di sininya apa aja bebas. Apakah bisa login? Kalau bisa, ini sukses. Kita masuk ke webnya. Kalau nggak bisa, itu kita gagal. Nah, ternyata di sini berhasil kan? Di sini berhasil. Sekarang kita, sebelum saya menjelaskan memperbaiki codingannya, mungkin saya akan memperlihatkan dulu user yang telah kami daftarkan ke database, yaitu dengan sudo mysql min-u root. Oke, use keamanan. Udah masuk sini. Nah, kita lihat
user kita yang telah kita buat. Apakah ada user yang tadi yang berhasil masuk? From user. Nah, ini ada 5 user yang telah kita buat ya. Dan tadi tuh belum ada user yang selain dari yang ini. Oke, kita lihat lognya juga. Select from log. Nah ini tadi sukses ya. Ini sukses masuk nih. Nah ini yang tadi kita coba 3 npm perwakilan. Nah dan ini juga sukses masuk nih yang ini. Ini padahal nggak ada di user kita. Oke, kita exit dulu. Oke, terus kita ke filenya login.php. Nah, di sini sedikit penjelasan. Di sini tadi itu kita pakai yang ini. Yang bedanya itu di query database. Kalau yang login.php itu select from user where user sama dengan user and password pass. Sedangkan login secure.php yang lebih secure-nya itu dia pakai beda nih, yang bawah ini. Detailnya itu, summary-nya itu yang atas itu lebih rentan terhadap SQL injection karena input pengguna digabung langsung ke dalam string query menggunakan container. Hal ini memungkinkan penyerangan menyisipkan perintah SQL tambahan yang dapat memanipulasi logika query seperti bypass autentifikasi. Tapi sebaliknya, kalau misalnya query select yang di bawah ini itu menggunakan preferred statement yang memisahkan struktur SQL dan data input. Input diperlukan murni sebagai data, bukan sebagai bagian dari sintak SQL, sehingga mencegah eksekusi perintah berbahaya dan melindungi aplikasi dari serangan SQL injection. Nah, oke. Mungkin itu sekilas. Kita nonaktifkan dulu. Kebetulan sudah kita coding tapi kita nonaktifkan. Sekarang aktifkan lagi. Oke. Satu lagi. Oke, ini udah aktif ya. Sekarang kita save ctrl-o. Oke. ctrl-x. Nah, ini udah nih. Tadi kan kita refresh dulu. Nah, tadi kan kita login pakai yang biasa kan bisa ya. Kita uji lagi pakai user yang sudah terdaftar. Apakah masih bisa? 1 2 3 4. Oke, login berhasil. Satu lagi mungkin PM-nya Dimas. 1 2 3 4. Nah, berhasil juga. Nah, kita coba npm yang gagal, yang salah password dulu ya. Misalnya npm saya ya 1192. Misalnya 1 2 3 4 5 6 7. Misalnya ya. Login gagal. Kalau yang bisa itu 1 2 3 4. Oke, ini bisa ya. Nah, sekarang kita akan menguji lagi nih dengan kode yang tadi, yang nggak ada di user tapi tadi berhasil masuk. Coba kita uji lagi. Oke. Ini passwordnya apa aja ya? Apakah berhasil login apa enggak?
Nah, untuk sekarang itu udah nggak bisa karena tadi sudah diganti programnya dengan yang dia memisahkan antara struktur SQL dan data input. Jadi ini lebih secure. Mungkin dari simulasi login normal dan login gagal itu cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.